Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Di malam ini saya berkesempatan mewawancarai Kang Fran. Kang Fran ini ya rutin bertemu saya. Sudah lama saya ingin mewawancarai beliau karena ada beberapa aktivitas yang menarik kami perihal ini seni budaya Nusantara ya, silat, juga ada aktivitas keagamaan yang ada irisannya dengan organisasi bela diri Hasanah Pasundan ini. Ini namanya Kang Fran. Nama lengkapnya siapa, Kang? Nama saya aslinya Gufran Al-Rifai. Panggilannya biasa dari Bandung sampai ini panggilannya Fran aja. Gufran Al-Rifai. Iya. Jadi panggilannya Fran. Fran ya. Usia berapa kalau boleh tahu? Ya 50-an lah gitu. Ini seragam untuk praktek nih, Mbak, latihan ini. Iya latihan. Ini ada lagi. Ada pakaian-pakaian seragam TTKBI ada. Ada yang batik ya? Ada. Kita semua kaki-kaki ada pakaian batik, ada pakaian yang warna putih, ada yang abu-abu, ada yang pakai kaos. Jadi semua kebutuhan. Ada yang satgas juga, kita disatgaskan. Jadi biar merayat lah gitu. Jangan terlalu meninggi, pengen di atas aja. Jadi harus satgas dan harus membangun gitu, dengan yang lain gitu. Kang Fran aktif di Banten tuh pada tahun berapa? Aktif di Banten saya sejak saya gini judul ceritanya. Dulu saya itu berguru ke Banten, orang Banten. Makanya biar bagaimana saya punya kebanggaan tersendiri kepada Banten lah gitu. Karena guru saya orang Banten. Jadi 2013 saya berguru kepada guru saya di Banten. Masih biasa dilepas di Jakarta, saya masih tinggal di Jakarta. Gurunya itu sampai sekarang masih ada. Terus? Namanya Bapak Kiai Hudi Nurhudiat. Oh yang ini? Iya, ini ketua kita yang di TKBI itu. Beliau ini ketua TTKBI Provinsi Banten. Iya. DPW. Ketua DPW. Cimande Tarikolot Karuhun Banten. Betul. Oh itu guru Kang Fran? Iya guru. Jadi 2013 saya mulai berguru karena ada persoalan kegambangan hidup gitu kan. Kegambangan hidup. Jadi bahasa Sunda tepuguh lah gitu. Ya. Banyak masalah apa gitu kan. Pada saat itu saya sebetulnya masih memegang keyakinan salah satu tarekat. Gitu. Jadi kemudian sebelum bertemu beliau ini Kang Fran sudah menjadi jemaah tarekat. Lanjutin. Pada saat itu kebetulan murid beliau itu yang kebetulan teman saya WA tuh, saya jawab, pokoknya panjang ceritanya saya jawab, Yeng kata saya. Kita Yeng itu Yeng. Uyeng namanya. Uyeng. Teman saya. Saya WA ke dia setelah mengalami dialog bahwa nanti yang namanya Islam itu kalau sudah ya Allah Rubiah ya, jadi malu nih. Jadi gitu. Kalau seandainya sudah fase itu sudah fase akhir zaman, sebetulnya fase Imam Mahdi gitu, sholat itu tidak perlu, yang penting kita hubungan kita pada Allah. Sampai segitu ya. Pada fase Imam Mahdi itu. Iya. Nah Uyeng ini teman apa? Teman dari kuliah sebetulnya. Oh di Bandung. Di Bandung, dan guru saya juga sebetulnya teman saya tanya di Bandung. Tapi yang beliau ini? Iya. Teman sekampus bukan? Beda. Iya teman sekampus juga. Gitu teman sekampus. Jadi Kang Fran dengan beliau ini dengan Kang Uyeng itu teman kuliah dulu. Dia apa di perguruan tinggi apa? Universitas Islam Nusantara Uninus. Itu fakultas apa? Saya fakultas komunikasi. Kalau Kang Uyeng itu? Fakultas keguruan. Kalau beliau? Fakultas hukum. Fakultas hukum. Jadi kemudian dipersatukan kembali gitu ya? Dipersatukan kembali 2013 itu. Nah ini waktu bertemu Pak Hudi ini, itu beliau ini sudah tergabung di organisasi TKBI? Belum lah. Belum. Jadi membina itu pada persoalan ketarekatan, dan juga kemudian pada fase berikutnya dididik juga masalah pencaksilat. Nah ini Kak Haji, jadi saya itu yang aneh pada saat itu, saya nggak tahu kalau beliau itu ternyata memegang tarekat gitu loh. Itu yang menariknya. Jadi saya diajak ngaji. Awalnya ngobrol konsultasi biasa tuh. Iya, konsultasi biasa. Jadi, gitu kan. Lama-lama tahu bahwa beliau juga ternyata tarekat. Toriko. Iya, Toriko mursyid lah.
Oh, Toriko apa itu? Toriko Sajilia. Sajilia. Itu berpusat di mana kalau Sajilia? Iya di sini, di Serang. Berpusat di dunia. Di pusat di dunia, di Maroko. Oh, di Maroko. Di Maroko. Tetap Kalau di pusat. Provinsi Banten oleh beliau. Iya, oleh mungkin kapasitas sebetulnya bukan provinsi Banten, jadi di Indonesia nanti beliau. Oh. Cuman karena ini jadi pada beliau nih, pada saat saya ketemu beliau itu saya nggak tahu beliau itu tarekat, dan saya kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang radikal lah kepada beliau tentang masalah tarekatan itu. Nah, kenapa beliau kemudian bersedia menjadi pengurus dan ditunjuk sebagai ketua organisasi ini? Apa ada hubungannya tarekat dengan pencaksilat ini, seni Iya, jelas. budaya Sunda ini? Jelas kalau seandainya mau dijelaskan, kalau motif beliau itu seperti apa, saya tidak tahu persis karena itu nanti takut saya spekulasi. Oh, Tapi iya. yang saya tahu dari pandangan saya bahwa beliau itu menyukai budaya. Dan yang mewadahi budaya khususnya pencaksilat dan umumnya budaya yang lain adalah organisasi ini. TTKB ini. Cimande Tarikolot Karukun Banten Indonesia TTKB. Di dalamnya selain mengajarkan seni bela diri, apa aja nih? Sama Kang Fran ada di sini setahun. Di dalam TTKB ini apa? Maksud saya ada irisan dengan keislaman, Iya. khusus misalnya dengan Toriko ada? TTKB ini. Yang paling pertama ya jelas ini mengajarkan tentang prinsip tentang silat dan prinsip silat. Oh. Nilai-nilai yang harus dianut oleh seorang pesilat. Cuma prinsip silat itu sebenarnya prinsip. Iya, prinsip silat. Prinsip silat itu kalau dalam talik itu kan harus menghormati orang tua, jangan minum minuman keras dan sebagainya, yang sebetulnya berisi adalah isi-isi syariat kita, syariat Islam. Oh. Ada nilai itu. Dia tetap mengarah ke sana ya. Mengarah ke sana. Terus kalau seandainya kita memaknai silat, bukan silat itu kita harus sok jago, bukan. Tapi silat yang paling penting itu diterapkan kepada diri sendiri, mengendalikan hawa nafsu kita, bukan kita untuk melawan orang. Maka silat itu ya kalau kita pahami itu ada istilah silat, sholat, silaturahmi. Iya. Hubungannya seperti itu. Gitu. Ini kalau lihat dari bentuk nih ya, Kang Fran ini bentuk irung nama sama dengan saya. Gede ya. Gede. Tempat kelahirannya di mana? Hah? Tempat kelahiran di mana? Tempat kelahiran saya justru nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Saya dari Nusa Tenggara Barat. Jadi dari Bima saya. Oh, Bima. Dari Bima. Orang tua orang mana aslinya? Orang Bima. Dua-duanya? Tapi saya hijrah dari kecil di Jakarta. Dari Hijrah itu dengan orang tua. Orang tua, iya. Jadi orang tua itu di Jakarta. Iya, di Jakarta. Kang Fran besar di Jakarta. Besar di Jakarta. Oh, berarti udah bisa bahasa Sunda dari dulu juga ya? Belum. Bisa Belum bahasa lagi. Sunda ketika kuliah di Bandung. Nah, saya ketika kuliah di Bandung dan sampai saya punya istri orang Bandung, saya bisa berbahasa Sunda. Sampai ke Banten ya terpelihara bahasa Sunda sampai sekarang. Waktu Kang Fran kuliah, Kang Fran tahu nggak kalau Kang Fran itu sebenarnya orang Sunda, tahu? Nggak tahu, saya ngerasa gini loh. Saya bukan orang Sunda tapi memang banyak persentuhan dengan Sunda, dan kesundaan dari sejak dulu, dan saya sampai sekarang mencintai tentang budaya Sunda. Tapi ini bukan orang Sunda, masalah gitu. Awalnya. Ya memang bukan orang Sunda saya ini kan. Iya. Sebenarnya Kang Fran ini orang Sunda. Kok bisa begitu Kak Jadi Haji? kalau mengacu kepada dokumen negara, Oh, gimana? itu tahun 45 itu sampai tahun 58 kan? Iya. 54 lah. 54 ya? Jadi 45 sampai 54 58 tuh itu Kang Fran tuh masih provinsi Sunda kecil. Oh, kok bisa begitu Kak Haji? Iya. Dan tahun 58 tuh Iya. diubah menjadi provinsi Nusa Tenggara, tetapi ibu Oh. kotanya masih di Bali, di Singaraja, Kabupaten Oh. Buleleng. Jadi masuk bagian Bali tapi Iya. sudah kecil gitu. Oh, sudah kecil Waktu ya? itu ada PJ presiden dulu, penjabat presiden namanya Sartono. Siapa namanya? Sartono. Sartono, Eh, pejabat presiden. Waktu itu memerintahkan kepada Menteri Pendidikan namanya Muhammad Yamin. Nah 58 tuh baru tuh dipecah provinsi Sunda kecil tuh. Oh, gitu. Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Iya. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tetapi ibu kotanya masing-masing. Masing-masing. Waktu Nusa Tenggara mah Iya, dari iya. Sunda ke Nusa Tenggara masih di Singaraja itu. Berarti saya ini orang Sunda juga Ini orang sebetulnya. seluruh warga Indonesia itu orang Sunda. Sunda. Oh iya. Karena Makin seneng aja nggak nih tahu ini. saya itu yang memisahkan suku tuh, karena itu kan Sunda besar. Sudah besar sebenarnya. Iya. Terus gini, saya tertarik dengan Toriko, tarekat. Saya kan orang yang awam bener. Iya.
sholat gaya jarang, apalagi toriko. Iya. Kalau bahasa Arab mungkin sedikit saya ngerti lah. Karena toriko itu dalam bahasa Arab artinya jalan. Iya. Apa toriko itu menurut Kang Fan? Apa yang dialami kemudian seperti apa toriko itu apa? Jadi toriko ini, Kak Haji, toriko itu artinya kalau diartikan secara lugawi itu adalah jalan. Ya jalan itu ke jalan ya. Tapi kalau secara maknawi atau leksikal ya kalau bahasa Indonesia, ya jalan itu artinya punya pengertian khusus. Jadi mengalami satu penyempitan makna dari jalan yang luas menjadi ada toriko itu adalah jalan secara spesifik menuju ketuhanan. Jadi dia ini toriko ini berfungsi menyeimbangkan antara ilmu hakikat dan ilmu tarekat. Jalan khusus ya, ilmu hakikat dan ilmu syariat mungkin. Iya. Jadi penyeimbangnya tarekat itu. Jadi kalau seandainya kita mau mengenal ilmu tarekat harus bertoriko dulu penyeimbangnya dan syariat itu harus dipelihara. Jadi toriko yang benar itu kalau menurut saya jangan jikbar, habis zikir bubar, bukan. Tetapi harus include dengan ta'alimnya. Itu pemaparan iya. makna agama Islam. Makna agama Islam. Jadi ada pembelajaran syariat juga tetap gitu. Tidak bisa langsung naik ke tarekat gitu aja, nggak bisa. Kang Fran gabung dengan Thorikoh Sajiliyah ini organisasi Thorikoh pertama yang dimasuki, enggak? Kan saya sudah jelaskan tadi kan. Saya adalah penganut salah satu Thorikoh yang lain. Saya nggak mau sebut merek sebelum masuk ke Sajiliyah. Iya, sebelum masuk ke Sajiliyah. Nah, itu apa? Bentuk, jenis, modelnya seperti apa yang sebelumnya itu? Seperti apa? Ngajarinnya seperti apa? Kalau kata orang ya, orang bilang itu tarikat yang seperti yang pernah saya anut itu, yang tadi sampai saya punya keyakinan yang anggap yang betul-betul menyimpang gitu, adalah biasa disebut hakok kan, atau hakikok, ya kan? Jadi yang disebut hakikok itu hakikat yang nggak nyampe, menyimpang. Iya, ngomongnya pakai ngomong hakikat tapi masih pakai logika, ujungnya ngawur. Gitu. Bukannya kebanyakan Thorikoh itu menggunakan logika enggak? Enggak, ada fasenya. Kalau kita fase taklim ya pasti harus pakai logika lah. Tapi ketika kita dalam amaliyah hubungan kepada ketuhanan, ya logika harus dilepas. Mana bisa kita mengenali realitas ketuhanan wujud itu dengan logika, nggak bisa. Terus itu yang Thorikoh pertama itu penyimpangannya seperti apa? Yang Kang Fran alami? Begini saja lah. Saya di Thorikoh ini pernah terlibat. Saya pernah tidak puasa 2 tahun. Tidak puasa Ramadan maksudnya? Iya, puasa Ramadan. Karena petunjuk Thorikoh itu? Karena pemahaman sudah liar, saya pikir. Iya, maksud saya pemahaman sudah liar itu jamaah Thorikoh itu? Iya, jamaah Thorikoh itu seperti yang awal? Iya, yang awal ini. Jadi tidak puasa tidak apa-apa? Tidak puasa tidak apa-apa. Tidak sholat? Tidak sholat. Saya tuh kalau sholat itu, Pak Haji mohon maaf ya. Kalau kalau pada saat ada istilah, kalau dalam Thorikoh itu suluk, ada istilah mau mengambil yang full 10 hari atau cuma 5 hari terakhir gitu kan. Kebenaran misalnya pada saat bulan Ramadan. Pada saat itu saya sholat, pada saat itu puasa. Setelah selesai suluk, yang ngerokok, makan, gak sholat lagi. Gitu. Di Thorikoh pertama itu? Iya. Itu pusat Thorikoh pertama di mana? Di Bogor. Pusatnya Pusatnya di Bogor. di Indonesia tuh di Bogor. Di Bogor. Kira-kira yang Thorikoh pertama itu punya jamaah berapa banyak kira-kira? Akan dari Medan. Awalnya dari Medan. Dari Medan itu hijrah di Bogor. Nah, itu kira-kira jumlahnya berapa Thorikoh yang semacam tadi itu yang pertama? Yang pertama itu kalau klaim waktu tahun 99 tuh menurut data yang saya dengar sampai 20.000 orang. 20.000 orang. 20.000. Dan itu menyebar se Indonesia ya? Indonesia. Mungkin di luar negeri ya? Jadi mereka menyebut pokoknya saya nggak sebut ini atau nanti sinyal direct. Jadi tempat majelis zikir di Indonesia itu hampir 300 majelis zikir. Saking banyaknya kan. Kang Fran ada di Thorikoh Sajiliyah ini tenang, merasa tenang? Merasa tenang karena saya merasa keluar dari kesesatan. Keluar dari kesesatan yang kelompok lama itu. Dan saya pikir yang sejenis kelompok lama yang saya anut itu ada beberapa yang seperti ini. Jadi yang disebut hakikok termasuk yang ada di Makassar. Karena saya keluar terus kebetulan saya dipercaya oleh guru saya untuk mewakili membuka jamaah di Jakarta pada saat itu. Saya mengajar di sana dan ada juga yang dari Sulawesi ikut berguru dan menjelaskan bahwa dia pernah mengikuti tarikat yang lain yang sejenis ini juga
kemudian sampai dia gini. Jadi kalau sholat itu dia itu baru dapat itu ketika muncul satu makhluk. Dan kalau saatnya sudah muncul makhluk, lebih peluk lah sholat itu. Jadi nggak begini lagi sholatnya, begini. Begini. Jadi gerakan sholatnya ada, cuman modelnya gitu aneh. Jadi begini karena dia melihat sesuatu yang disangkanya itu ada Tuhan. Itu persoalan. Nah, torikoh yang pertama seperti gitu tuh ritualnya. Itu ada yang sama nggak torikoh lain? Pada hakikatnya kalau ritual gerakan seperti itu yang jadi persoalan itu jenis kesesatannya. Jadi macam-macam modelnya. Ada yang kemudian melihat Tuhan seperti itu, jadi seperti wujud gitu ya, seperti wujud. Ada juga yang menempatkan bahwa mursyid itu adalah Tuhan itu sendiri, di dalam dirinya Tuhan. Jadi setidaknya seperti nabi gitu ya. Setidaknya seperti nabi dan seperti Tuhan. Mungkin Kak Haji pernah mendengar nggak ada paham wahdatul wujud. Nah, wahdatul wujud itu banyak corak, ada yang ada hulul, ada itihad. Kalau hulul itu alirannya kita menjadi sarannya Tuhan, wadahnya Tuhan ada di dalam. Jadi seperti pemahaman, mohon maaf, halnya pemahaman agama yang menjadikan Yesus itu Tuhan itu seperti itu ya. Sebetulnya kalau saat kita bicara filosofis, ada yang tarekat jenis ini sebetulnya memang berasal dari Persia. Iya. Dari Persia. Kalau sekarang Iran ya kayaknya. Iya, dari Iran ya. Tapi jangan semua Persia ini ya, ada yang benar ini, ada dari golongan Persia yang kepengaruh antara kalau di zaman dulu itu ada filsafat Helenisme. Jadi Helenisme itu ada satu di Helenisme itu filsafat yang mengajarkan yang namanya Platonisme. Platonisme itu adalah pendirinya itu siapa ya? Dia mengacu kepada Plato dia. Iya, Platonisme, filsafat Plato. Jadi dia bilang bahwa segala sesuatu dari Esa. Yang Esa itu kemudian beremanasi menjadi yang namanya nous itu akal. Kemudian ini lagi kemudian menjadi saik, jiwa. Yang kemudian beremanasi lagi kemudian menjadi hayal itu jasad. Kemudian ini diadopsi oleh Kristen. Yang membentuk agama Kristen sebetulnya. Dan orang Islam kemudian membentuk kelompok-kelompok toriko itu ada yang mirip seperti itu. Mirip seperti itu menurut saya. Banyak nggak kelompok seperti itu? Dari zaman dulu sudah ada. Dan sekarang masih ada saya tahu. Berkembang ya? Masih berkembang saya tahu. Cuma saya nggak mau menunjuk karena itu kan privasi mereka. Saya juga tidak mau ambil komentar terhadap itu. Kalau menurut saya, ya saya tidak sama. Jadi kalau wahdatul wujud itu kemudian kalau sejarah toriko di Indonesia ada sosok seperti Syekhs Jenar atau seperti gitu. Iya, itu wahdatul wujud. Kalau di luar negeri itu kan di Timur Tengah, Baghdad ya kalau tidak salah ya. Itu Mansur Al-Halaj. Kalau di Indonesia kebanyakan apa nih? Mengikuti apa torikohnya itu? Kalau yang pemahaman di kalau Indonesia? saya masih husnudon ya, di Indonesia alhamdulillah masih banyak yang benernya. Cuman kalau seandainya masih banyak, insya Allah banyak benernya. Cuman ada 1-2 yang kayak cuma jamaahnya yang mengerikan banyak itu. Ya kalau seandainya 20 juta berapa persen dari menurut Indonesia? Kang torikoh itu tuntunannya dari Islam. Iya jelas kalau menurut saya. Apa itu? Sebetulnya apa? Jadi dimulainya dari siapa? Dari sahabat Nabi, dari Rasul, atau dari sebelum ada Islam juga? Iya. Dari zaman Nabi, perilaku tarekat atau tasawuf itu dari perilaku sahabat-sahabat Nabi dan sampai kepada tabiin. Kan banyak kalau bicara masalah hal seperti ini, misalnya kita keberadaan sholat taraweh aja misalnya, itu kan keputusan Umar bin Khattab, bukan dari Rasul yang 23 itu kan, ya kan? Berarti kan Khalifah bisa memutuskan, dan banyak perilaku amaliyah, bukan ibadah yang bukan mahdoh ya, tapi guiru mahdoh. Misal ada para sahabat itu ada yang berzikir mengamalkan amalan tertentu sekian, tapi tidak dilarang oleh Nabi. Ada yang mengamalkan ini, ada yang... Nah ini kemudian menjadi simbiosis, mengerucut mereka tuh punya murid. Dari misalnya kayak Sayyidina Ali itu kan, Sayyidina Ali ini adalah sahabat Nabi yang memang pada zamannya itu banyak ilmu. Sampai misalnya ayat kursi, ya kan Sayyidina Ali tuh yang buat musir setan, ya kan? Nah dari sini itu kan muncullah satu pemahaman bagi murid-muridnya, menggali rahasia Quran. Ternyata bukan cuman ayat kursi, banyak ayat Quran itu semua terus jadi ilmu, itu sumbernya dari situ. Kemudian murid yang paling terkenal adalah Hasan Basri.
Nah inilah menjadi cikal bakal tasawuf yang Iya, menyebar yang karena kebanyakan Basroh ya. yang kebanyakan digunakan di Indonesia tuh kan. Iya, itu Hasan Basri. soalnya. Iya. Iya, jadi sumber. Nah, murid mereka punya murid, belum ada merek, belum menjadi tarekat. Jadi Hasan Basri ini mengacu kepada ini ke Asy'ariyah nih. Beliau itu sebelum Asy'ariyah. Asy'ariyah ke Hasan Basri. Iya, akidah-akidahnya. Setahu Kang Fran ada berapa puluh thariqah di Indonesia ini? Di Indonesia ya. Iya. Di Indonesia itu yang ada itu yang saya lihat ada Samaniyah, di Banten ada Samaniyah. Samaniyah. Nah itu sumbernya dari mana kalau Samaniyah? Ada dari Saman. Oh, Ada Rifaiyah, Syekh Ahmad Rifaiyah. Kabir Rifai. Di Banten banyak. Syekh Ahmad Kabir Pak. Syekh Ahmad Kabir Rifai. Nah ini yang Samaniyah, corak dan jenis amaliyah seperti apa? Ada diketahui nggak? Gini, Samaniyah. Samaniyah itu tetap punya ritual zikir-zikiran, Hmm. tetapi mereka kalau untuk acara-acara tertentu tidak anti terhadap musik, tidak anti terhadap musik. Ya kalau yang ada di Aceh kan ada Samaniyah yang di Aceh, itu mungkin bisa jadi acuan lah ya, yang tanyaan gini-gini tuh. Itu kan orang tarekat itu kan nggak harus berhubungan dengan mazhab, jadi mazhabnya itu tergantung daerah. Misalnya penganut tarekat Sajiliyah yang di Maroko, ya jelas kepada Maliki. Iya. Ketika Sajiliyah yang ada di Indonesia, ya kepada Imam Syafi'i gitu loh. Ya. Jadi nggak terikat dengan ini, bergantung daerahnya. Jadi menganut tarekat itu ya bendera tersendiri gitu. Oke. Baru dua Samaniyah dengan Ripa'iyah. Iya, Rifa'iyah. Terus yang selanjutnya Sajiliyah kan? Sajiliyah. Nah kalau Ripa'iyah ini tidak ada hubungan Samaniyah dengan Ripa'iyah ini tidak hubungan dengan Qadiriyah, tidak ada ya? Pada hakikatnya tidak ada hubungan. Kalau dengan Naksabandiyah, Tidak ada hubungan nah sebenarnya. udah lanjut. Sekarang Sajiliyah. Sajiliyah ya. Ini ada hubungan dengan Qadiriyah Naksabandi? Tidak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Nah setelah Sajiliyah apa? Naksabandiyah. Oh, Naksabandiyah. Iya, jadi kan Qadariyah, Naksabandiyah ada yang Menggabungkan di Indonesia. Kalau Qadiriyah ini yang dimaksud yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Si Abdul Qadir Jilani, Nah kalau Naksabandi oleh si Bahauddin Naksabandi. oh. Nah Si kemudian yang kelima, yang keenamnya itu baru yang Qadiriyah Naksabandiyah. Iya. Terus yang ketujuh ada Di Indonesia ada Tijaniyah misalnya di Garut. Tijaniyah, Tijaniyah Garut. di Garut. Ada Khalwatiyah. Nah itu dari Tijaniyah Makassar. kemana ini? Ininya dia. Tijaniyah itu Kiblatnya. kiblatnya sebetulnya masih ada hubungan lah dengan tarekat-tarekat. Saya nggak berani dibuka ya. Ya ini takut Nah. privasi orang jadi nggak mau saya. Terus setelah Tijaniyah apa? Khalwatiyah. Khalwatiyah itu di mana? Khalwatiyah itu masih rumpun dari Satariyah. Ada Satariyah yang terakhir. Oh, setelah itu, Jadi Satariyah dulu baru Khalwatiyah. nah, saya pernah baca di internet itu ada juga Kholidiyah. Apa itu Kholidiyah? Naksabina Khalidiyah. Jadi furu kalau istilah fikih ya, Hmm. furunya cabangnya. Jadi karena ada Naksabaniyah itu ada Naksabaniyah Sidikiyah, kan Hakoniyah, Naksabaniyah Qadiriyah, Naksabaniyah Khalidiyah. Jadi Syekh Khalidi gitu. Terus ada yang lain? Yang ini kayak sudah lengkap yang saya sebutkan Nah. itu. Saya kan sering melihat di tayangan TikTok Reel, juga di YouTube suka saya pendalamannya di YouTube itu apa seluruh thariqah itu juga mengagungkan guru dan nggak mulai berlebihan gulu seperti misalnya Gulu yang- ya. seperti yang saat ini ada di beberapa tempat yang paling masyhur tuh sepeninggal Kiai Abdul Ghani tuh, guru sekumpul. Iya. Kuburannya besar, segala pakai kelambu, pakai bunga-bunga. Itu seluruh thariqah seperti itu. Enggak semua saya pikir ya. Sajiliyah? Enggak. Sajiliyah itu pertama menghindari kebendaan. Nggak mau yang hurafat. Ya, berlebihan seperti itu. Apalagi misalnya, maaf ya, Sajiliyah itu nggak mau misalnya ini guru nih di atas kemudian datang buat nyembah-nyembah gitu. Itu kan sudah seperti mempertuhankan gitu. Enggak, kalau Sajiliyah enggak. Tapi memang banyak realitas yang seperti itu terlalu berlebihan. Pada thariqah lain. Pada thariqah lain. Yang kemudian juga mungkin satu lagi ya. Misalnya thariqah Alawi, kan ada Alawiyin. Alawiyin. Ya, itu Yang kan yang kemudian diasosiasikan ke Ba'alawi itu. iya Ba'alawi. Itu gimana itu? Itu terlalu berlebihan seperti itu, nyium kaki seperti ini.
gitu kan. Hmm. Kali ini saya berani ya Hmm. ngomong kalau masalah ini sebab ini kan lagi Iya. ramai dibicarakan, tapi kalau yang belum rame saya melihat juga ada realitas seperti itu. Dan saya pikir saya secara pribadi tidak setuju sebab inti substansi ngaji itu atau belajar agama itu mengikuti sunnah Rasul. Apa sih? Rasul itu kan sejajar dengan umatnya, Nabi loh. Kita jadi pengikut Rasul tapi di atas, orang di bawah, suruh begitu. Nggak ada sunnah Nabi. Terus dalam Sajiliyah ada nggak pemahaman ini? Saya yakin video-video yang beredar ini kan dari mulai pemahaman dulu. Pemahaman seperti pada tingkat tertentu orang menghilang, terus berpindah tempat, terus ngaco, bertemu ngobrol dengan malaikat atau salah satu tokoh toriko. Itu ada di Sajiliyah. Saya pikir kalau itu ruang privasi orang-orang yang sudah tertentu ya dari penakut. Tapi jangan sampai ngomong ke Tuhan. Ya janganlah. Jangan sampai situ lah ya. Gak usah ngomong-ngomong misalnya bertemu Tuhan atau bagaimana, janganlah terlalu jauh seperti itu. Tapi kita cukup pastinya dekat saja dengan Tuhan. Kalau seandainya kita begini, kalau ngomong ketemu malaikat, ketemu apa, itu juga nggak boleh dibicarakan sebetulnya. Itu akan menjadi kesesatan umat nantinya, disalahpahami. Jadi itu rahasia pribadi seseorang, dan itu kan bukan jadi pelajaran seperti itu, bukan jadi pelajaran. Jadi kalau rahasia batin seperti begini Kaji, orang ketemu dengan jin, bisa nggak kira-kira kalau kita beriman kepada yang gaib? Bisa. Kalau udah mencapai tingkat tertentu, jangan kan yang dididik, yang alami aja. Misalnya kayak orang misalnya kalau bahasa kita sekarang itu kan titisan atau indigo gitu kan, ada orang-orang yang bisa ketemu dengan jin karena dia punya trust sendiri. Ya, kan? kalau Kang Fran yakin soal itu ya? Bertemu dengan makhluk goib gitu? Saya yakin. Jin, orang yang makhluk tidak terlihat tersembunyi, jin itu kan tersembunyi. Yakin. Oh. Sebab cerita jin itu kan juga banyak dulu dari mulai zaman Nabi Isis orang ketemu kan. Kalau kita mau cerita misalnya misalnya zaman Nabi Idris ketemu dengan malaikat, temannya malaikat gitu kan, malaikat Israel, Nabi Idris itu kan ada riwayat-riwayat itu. Nah sebetulnya pintu gaib itu tidak tertutup oleh kepada umat Nabi Muhammad sekalipun, karena mereka memiliki kemuliaan. Cuman yang jadi persoalan bukan titik itu. Ketika mau ngumbar-ngumbar hal seperti itu kan jadi fitnah. Gitu. Ini saya pernah ketemu malaikat anu, itu jadi fitnah. Termasuk bertemu Nabi Khidir gitu. Saya ketemu Nabi Khidir kan jadi fitnah. Tapi kalau dalam konteks keyakinan Kang Franca pribadi, jamaah toriko, dan misalnya memang di Sajiliyah ada keyakinan bahwa Nabi Khidir itu bisa berinteraksi seperti halnya bertemu jamaah yang pengagum, masih bisa ada. Saya pikir sebagian besar umat Islam sekalipun masih meyakini itu. Meyakini bahwa bisa ketemu dengan Nabi Khidir, bisa ketemu dengan Nabi Ilyas. Keyakinan sebagian besar umat Islam saya pikir. Yang terutama yang Sunni masih meyakini itu. Jadi artinya tidak tabu lah hal seperti itu selama itu batin. Cuma yang jadi persoalan ketika klaim dari seseorang dan dipublis, saya telah ketemu Nabi Khidir, itu kan jadi mengganggu dunia persilatan seperti itu. Janganlah seperti itu. Kalau kita ini mau sombong apa gitu yang kata gitu, sedangkan tarikat itu mengajarkan bukan untuk sombong, tapi merahasiakan hubungan kita dengan batin, merahasiakan hubungan kita dengan Allah. Gitu. Jadi Kang Pan selama di Toriko ini ada peningkatan kualitas keimanan dan kualitas itu pada peningkatan kualitas keimanan mah. Kalau menonjol. Kalau seperti itu hanya Allah yang menilai. Yang jelas gini, kalau ukuran saya pribadi, saya ngerasa lebih tenang di tarikat yang saya anut sekarang, kalau sebab bagi saya sudah bersandikan syariat. Ibadah jadi tertib gitu ya? Tertib, alhamdulillah. Ya ini nggak apa-apa dibuka ya, tapi kalau saya diterima oleh Allah apa enggak, itu nggak tahu saya. Artinya kan Allah aja yang tahu itu. Orang harus mengetahui salah satu produk torikoh itu kan misalnya ketaatan, terus tertib sholat gitu. Iya, betul. Jadi orang torikoh itu satu. Asal jangan salah masuk ya? Iya, jangan salah masuk. Pertama harus sholat, ya rukun ini kan. Harus melaksanakan amalia mahdoh maupun goiroh mahdoh, gitu kan. Harus ngaji biar nggak sesat. Kalau tarekat nggak ada ngaji, maka kemungkinan berpotensi besar sesat. Abjikbar, kalau bahasa istilah secara pribadi, maaf ya, abjikbar. Habis zikir bubar. Harusnya habis zikir ngaji, atau ngaji dulu baru zikir gitu. Ada nggak petunjuk khusus atau memang diberikan pemahaman umum kepada jemaah bahwa torikoh juga menjadi jalan menuju kesuksesan, kekayaan ada?
kalau orang ngomong toriko jangan dihubungin ke dunia kali ya. Jangan kita kalau seandainya kita mendekatkan diri pada Allah itu bukan jangan ngomong dunia intinya. Tapi kalau seandainya ada bonus dari Allah diberikan sesuatu, ya tidak harus nolak juga. Dan tapi kan pemahaman itu bukan untuk toriko juga. Misalnya orang secara syariat nggak bertoriko. Misalnya karena dia rajin sholat, rajin puasa, mungkin dikasih keberkahan dari Allah, diberikan harta apa, ya nggak apa-apa, nggak ditolak. Itu kan urusan Allah semuanya kayak gitu. Pada tingkat tertentu, pada momentum tertentu ada kegiatan khusus yang berdiam diri tempat sunyi, berada tempat sunyi ada. Oh gitu. Oh ini halwat, Berhalwat. ujlah. Gitu. Ya idealnya toriko itu harus melaksanakan itu. Oh, salah satunya. Tapi jangan dihubungkan ini kepada agama ya. Ini adalah bab toriko itu bab spiritual sebetulnya. Bab spiritual. Jadi bab spiritual itu tidak bisa diganggu oleh yang lain. Tapi kemudian itu aktivitas itu salah satu tahapan peningkatan spiritualisme. Iya, jadi kan ada tahap kita ngaji dulu yang pertama. Satu ngaji. Setelah ngaji kan ada yang diberikan oleh guru itu amalan-amalan dan tiap orang tuh beda itu sebetulnya. Beda-beda itu ciri khasnya. Oh, setiap orang beda ya. Dan tidak berjamaah kok. Pribadi semua pegangan itu. Dan kemungkinan seluruh toriko seperti itu. Enggak. Kalau sajiliyah. Kalau sajiliyah. Iya, kalau yang lain kan identik dengan guyub berjamaahnya. Iya. Kalau kita memang ada jamaah, ada ini tapi pemahaman toriko itu buat pribadi utamanya. Dan ada materi khusus yang berbeda setiap individu. Iya, kan kita ada pengajian, berarti kan ada pemahaman secara agama, baik syariatnya diberikan, gitu. Ngaji ilmu alat dikasih, gitu kan, apa semua oleh mursyid dikasih semua, sampai ilmu tarikatnya, gitu kan, sampai kalau hakikat itu kan capaian rohani kalau hakikat itu. Nah setelah ini misalnya udah ini ada melakukan suluk itu di beberapa titik, misalnya di Jakarta, di Tangerang, di Bandung, di Jawa sana ada suluk itu dengan ditetapkan dengan malam-malam yang berbeda, ada suluk itu sampai ada tingkat misalnya sampai ujlah itu pergi ke hutan gitu kan, dan khawat juga di hutan juga dengan tingkatan yang berbeda khawat itu dengan tingkatan yang berbeda. Jadi kalau seandainya sudah khawat itu bukan capaian tertinggi halwat itu, tetapi metode untuk menembus batiniah. Seorang khusus. Ya tergantung tingkatan. Oh. Ya kalau seandainya tingkatannya belum sampai situ, misalnya suruh sendiri, ya break lah. Tahun ini nih. Jadi kuartal pertama 2005, Kang Fran sudah masuk toriko ini sudah berapa tahun? Saya udah masuk ke tahun 11 nih. Nah, kalau di dalam toriko jamaah itu namanya apa? Yang pertama itu. Kita menjadi jamaah apa namanya itu? Sebutan dari toriko. Ya tetap itu jamaah itu salik, para salik. Salik. Ya, cuma tingkatannya kan tingkat muftada gitu kan. Terus kalau pemimpinnya apa namanya? Mursyid. Kalau toriko dengan tasawuf sama, apa beda? Beda, orang bisa bertasawuf tapi tidak bertoriko. Tasawuf itu ibaratnya bajunya, toriko itu kolbunya, kebatinannya gitu. Kebatinannya. Jadi kalau jadi orang mustahil orang bertoriko tanpa bertasawuf. Iya. Jadi sebab tasawuf itu kan ngebina akhlak substansinya. Seperti kita begini, bicara iman, Islam, ihsan. Kita bicara iman dalam hati, nggak kelihatan keyakinan itu, ya kan? Bicara Islam ada aturan, ada hukum. Islam itu ada hukum, ada syariat di situ. Tapi kalau sudah bicara ihsan adalah akhlak kan, perilaku kita yang baik, yang santun, yang adab, ya kan. Silat juga mengajarkan itu, harus adab sama semua orang, ya kan. Toriko apalagi harus menekankan itu, berarti Rasulullah itu mencintai orang-orang yang beradab, Allah pun mencintai orang-orang yang adab. Nah itu tasawuf substansi ihsan itu. Nah sedangkan toriko itu kan metodenya dikawinkan. Orang ihsan itu belum tentu bertasawuf, artinya orang yang belum tentu bertarekat. Tapi orang yang bertarekat harus bertasawuf. Bagaimana coba kaji pikirin, orang bertarekat ngomong masih tinggi, ya kan, ngecampur kemana-mana dia. Udah tahu ngomongnya tarekat, ya kan, ngomongnya saya itu udah ketemu Nabi Khidir loh begini. Kan lucu kayak gitu. Kalau orang sudah menurut tasawuf itu harus siri, jangan banyak ngomong lah gitu orang gitu. Kita santai-santai aja hidup. Bahkan kita harus banyak humor sama orang lain gitu kan. Harus baik santai, kita tidak
maaf ya, tidak menganggap rendah misalnya sekalipun preman, jangan. Orang pelacur sekalipun jangan menganggap rendah, harus kita elegan seperti adabnya Rasulullah gitu. Sejaman kita nggak, ya misal kita gini, saya diajarkan sama guru saya ya, nggak boleh gini, ayo sholat gitu, nggak boleh itu, ayo sholat gitu, nggak boleh nyuruh sholat, nggak begitu caranya gitu. Kita wudu duluan gitu kan, iya kan, wudu duluan, bahkan sebelumnya udah ada kita kasih rokok lah, kasih makan lah, ini orang nggak sholat tahu, kita tahu nggak sholat, jadi kita ajak ke situ, habis itu kita wudu. Terus sholat Sajiliyah kira-kira penyebarannya jemaah ada di setiap provinsi nggak? ya, Sajiliyah itu bukan dari kami doang, ada ya yang lain. Ada cabang. Ada cabang. Oh. Tapi jangan sampai begini, maaf ya. Jangan sampai bawa-bawa Sajiliyah di Balawi gitu. Iya, Sebab Sajiliyah itu tarekat paling keren menurut saya, maaf ya kalau saya bukan berarti yang lainnya keren. Kang Fen mau menyampaikan, ada nggak torikoh di Indonesia sekarang yang digemari banyak jemaah yang ada hubungan Balawi, ada namanya? Ya inisial aja ya, L gitu. Torikohnya? Iya pokoknya nama tokohnya. Oh, L namanya. Ya pokoknya gitu. HL. Hah? HL. Jadi itu kan saya tahu sejarahnya, itu kan tidak sebelumnya tidak pernah bawa Sajiliyah, tiba-tiba bawa Sajiliyah, jangan kayak gitu, nanti elok lah. No. Orang-orang Sajiliyah itu kan di Indonesia ini banyak sekali, dan jangan klaim-klaim tarekat yang memang bukan cabangnya, jadi jangan mentang-mentang Habib, nyeplos saya. Terus Gitu lah. yang khusus kepengurusan DPW 1 Provinsi Banten, ada keharusan fungsionarisnya atau anggotanya masuk torikoh Sajiliyah? Enggak, itu dia terpisah. Jadi gini loh, karena ada tautan atau irisan antara tarekat dengan bela diri. Iya. Jadi kalau tarekatnya mungkin agak ini, tasawuf yang paling utama. Tasawuf itu ada hubungan dengan bela diri, dan di dalam tasawuf itu ada prinsip membela kebenaran. Jadi jangan takut membela kebenaran, makanya orang-orang tasawuf itu sebenarnya orang-orang yang bisa bela diri awalnya semua. Jadi sebelum kita gabung dengan TKBI, kami pun dididik untuk bela diri, untuk belajar tasawuf itu. Tinggal nanti saya belajar ke Kang Fran. Ya, enggak juga gitu. Jadi kalau saya orang tasawuf tanpa menguasai bela diri, jadinya halu nanti. Halu. Kan main Kang halu ya. Halu nantinya. Gitu. Jadi harus disempurnakan dengan belajar bela diri. Jadi biar dia enggak terganggu halu. Jadi gini kalau orang yang tasawuf enggak bela diri. Saya ngeliat Jibril nih, saya lihat itu gara-gara nggak belajar bela diri. Iya. Tapi kalau belajar bela diri enggak akan begitu orangnya. Real aja, jangan terlalu inilah. Jangan terlalu halu berlebihan kayak gitu, biasa aja kalau menghayal yang lain. Halu itu yang pakai iya, bumbu. bisa itu. Kang Fran, terima kasih banyak ya. Iya, ini baik informasi yang saya dapatkan nih. Iya. Ada hal lain nanti yang perlu digali dan disampaikan ke publik, nanti Iya. kita cari tema lagi. Boleh. Dan memang aja. saya udah lama ingin membahas soal torikoh karena sering melintas kan Iya. di TikTok tuh itu, karena sering kita lihat dia muncul. Iya. Banyak kan nanti yang saya tanyakan ke Kang Fran. Beliau ini guru saya. Iya enggak juga. Saya banyak belajar wartawan dulu dengan senior kan. dia. Enggak juga. Makasih Kang Fran ya. Banyak. Makasih Kang Fran ya. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih banyak Haji ya. Iya. Pemirsa, demikian nanti banyak yang perlu kita gali, kita tanyakan ke Kang Fran atau yang lainnya yang kira-kira dibutuhkan pada tema-tema tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.